Shalom teman-teman semuanya, apa kabarnya nih? Semoga kalian selalu sehat dan pastinya selalu dalam lindungan Tuhan. Nah teman-teman, di era pandemi seperti ini kita pastinya sangat disibukkan dengan berbagai macam aktivitas, ya, baik dari dalam rumah maupun dari luar rumah. Nah, terkadang berbagai macam kesibukan kita ini membuat kita lupa atau kayak merasa masa bodoh lah dengan apa yang terjadi di sekitar kita karena kita terlalu fokus pada kesibukan kita. Nah, hal itu membuat kita menjadi pribadi yang eksklusif atau menutup diri dengan lingkungan sekitar. Nah, pada persekutuan kali ini kita akan diajak untuk bersama-sama memahami apa itu eksklusivisme dan bagaimana kita sebagai remaja dapat menangani hal itu. Nah, untuk memulai persekutuan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama nyanyikan lagu Bersuka dalam Tuhan. Oke teman-teman, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan lagu Bersuka dalam Tuhan. Sekarang sebelum kita masuk ke persekutuan kita, marilah kita siapkan hati kita. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, dari pagi, siang, hingga malam hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai persekutuan kami. Berkatilah persekutuan kami,
agar apa yang kami dapatkan dalam persekutuan hari ini dapat kami lakukan juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Nah, jadi tema firman Tuhan kita pada hari ini itu adalah Menara Gading dan akan dibawakan oleh Bapak Penatua Heri. Nah, jadi seperti yang sudah aku jelaskan tadi di awal, tema Tuhan kita pada hari ini itu akan menjelaskan tentang bahaya dari eksklusivisme, dan kita sebagai remaja juga diharapkan untuk dapat menjadikan persekutuan kita sebagai persekutuan yang inklusif. Nah, pastinya teman-teman pada penasaran kan dengan firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi sebelum itu kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Jadikan Kami Satu. Selamat malam anak-anak remaja GKI Bintaro Utama.
Senang sekali berjumpa dengan kita, Persekutuan Remaja GKI Bintaro Utama. Firman Tuhan pada malam hari ini berjudul Menara Gading, sedangkan firman Tuhan akan diambil dari 1 Korintus 11 ayat 7 sampai 22. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan menara gading? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menara gading dapat diartikan menjadi dua. Yang pertama adalah tempat atau kedudukan yang serba mulia, enak, dan menyenangkan. Yang kedua adalah tempat untuk menyendiri yang memberi kesempatan untuk bersikap masa bodoh terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Dari pengertian tersebut, kita langsung bisa memahami bahwa menara gading dapat diartikan juga dengan sikap eksklusivisme. Artinya, sekelompok orang atau masyarakat yang memisahkan diri dari kehidupan masyarakat pada umumnya. Mereka mempraktekkan gaya hidup menyendiri karena bisa status ekonomi, status sosial, jabatan, dan lain sebagainya. Mereka menerapkan gaya hidup eksklusif, merasa tidak terikat dengan masyarakat pada umumnya. Misalnya, karena pengurus sebuah persekutuan keasikan dalam zona nyaman, lupa menyapa anggotanya. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa pengurus seperti tinggal di menara gading. Contoh yang lain, misalnya kehidupan anggota DPR di negara mawar misalnya. Karena mendapatkan fasilitas yang begitu mewah dengan gaji yang sangat besar, mereka akhirnya lupa terhadap pemilihnya. Bisa dikatakan mereka tidak pernah turun kepada konstituennya sehingga tidak memahami dan mengerti persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para pemilihnya. Bisa dikatakan bahwa anggota DPR di negara mawar tadi tinggal di menara gading. Atau komunitas mahasiswa juga bisa hidup seperti di menara gading karena tidak terikat dengan masyarakat pada umumnya. Ini yang kita jumpai sekarang ini. Kalau begitu, apakah ada persekutuan yang mencerminkan hidup seperti itu, tinggal di menara gading? Nah, kita bisa membaca di dalam 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 22. Saya akan membacakannya dari ayat 17 sampai 22 yang berbunyi demikian. Ayat 17. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Ayat 18. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Ayat 19, sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji.
Ayat 20. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Ayat 21, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Ayat 22, apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji kamu. Nah, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dari firman Tuhan tadi kita akan mencoba untuk mendalami tentang dua hal, bahwa ternyata dari bacaan tadi kita dapat melihat bahwa Rasul Paulus tidak memberikan pujian kepada praktek-praktek perjamuan kasih di jemaat Korintus. Kenapa? Karena ternyata pertemuan-pertemuan mereka atau perjamuan kasih yang mereka lakukan itu tidak membawa kebaikan, tetapi keburukan. Keburukannya apa saja? Yang pertama, terjadinya perpecahan di dalam jemaat Korintus, yaitu antara kelompok yang kaya dengan kelompok yang miskin. Dalam perjamuan itu jelas bahwa terjadi pemisahan antara orang-orang kaya dengan orang-orang miskin. Orang-orang kaya akan datang lebih dahulu dengan membawa makanannya, kemudian mereka masuk ke ruang utama. Itu yang terjadi. Sedangkan kalau kita melihat orang-orang miskin atau kelompok orang miskin akan datang setelah orang kaya. Dan mereka tidak berada di satu ruangan yang sama, tetapi berbeda. Kalau kelompok orang kaya ada di ruangan utama, kalau kelompok orang miskin, mereka akan berada di ruangan teras dengan membawa makanan seadanya. Kita sama-sama tahu, yang namanya orang miskin, mereka harus bekerja penuh waktu dulu, baru kemudian mereka akan datang ke dalam perjamuan kasih tersebut atau persekutuan yang diadakan di rumah-rumah jemaat. Nah, tentunya orang-orang miskin akan membawa makanan yang berbeda dengan orang-orang yang kaya. Jelas di sini bahwa walaupun mereka berada di satu tempat, sebenarnya jiwa mereka, hati mereka tidak ada kebersamaan. Mereka terpisah karena yang satu kelompok merasa eksklusif. Apalagi yang dipraktekkan oleh kelompok orang-orang kaya. Kelompok orang kaya akan menghabiskan makanannya lebih dahulu. Mereka tidak ingat bahwa di dalam jemaat ada juga orang miskin. Dalam ayat 22, jelas dikatakan bahwa orang kaya makan makanan yang dibawa sampai mereka kekenyangan, lupa kepada sesamanya yang miskin. Kalau dalam ayat 22 dikatakan mabok. Mereka tidak menunggu dulu orang-orang miskin berdatangan dan membagikan makanan kepada mereka. Sementara kalau kita lihat, kelompok orang miskin akan datang belakangan karena mereka harus bekerja
penuh waktu dengan makan seadanya. Jadi di sini kita bisa katakan bahwa terjadi perpecahan di dalam kelompok atau terjadi perpecahan di jemaat Korintus. Kelompok orang kaya, kelompok orang miskin hidup dalam keterpisahan meskipun mereka dalam satu persekutuan. Inilah yang dimaksud dengan orang kaya tinggal seperti di Menara Gading. Mereka seolah-olah menutup mata dengan persoalan yang dihadapi oleh kelompok orang miskin. Yang kedua, hilangnya rasa solidaritas dan soliditas di jemaat Korintus. Tradisi perjamuan kasih dan membasuh kaki adalah tradisi yang diturunkan oleh Yesus Kristus. Perjamuan kasih dijalankan supaya bisa saling berbagi dalam satu jemaat. Sedangkan tradisi membasuh kaki agar supaya jemaat mampu untuk saling melayani. Tetapi dari kisah jemaat Korintus ini jelas bahwa tradisi ini tidak dijalankan dengan benar karena tidak adanya kasih Allah. Yang kaya tidak mau berbagi kepada si miskin. Mereka hanya berorientasi kepada dirinya sendiri. Mereka habiskan makanannya untuk diri mereka sendiri. Mestinya di dalam sebuah perjamuan kasih harus saling menyambut, harus saling menyalami, harus saling berbagi berdasarkan kasih Kristus. Seharusnya juga di dalam perjamuan kasih harus ada rasa solidaritas. Menunggu kelompok orang-orang yang dikatakan miskin tadi sehingga muncul soliditas di dalam perjamuan atau persekutuan jemaat tersebut. Perjamuan kasih persekutuan seharusnya dimulai bersama-sama, saling mempersilahkan, mengakhiri secara bersama-sama juga. Memakan makanan yang seharusnya bisa dinikmati oleh setiap orang tanpa membedakan status sosial, jabatan, status ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, ini yang terjadi di jemaat Korintus. Apakah pada saat ini juga masih ada hal-hal seperti itu? Bagaimana seharusnya sebuah persekutuan kita jalankan? Kalau menurut saya, persekutuan apapun seharusnya berorientasi kepada kasih Allah. Seperti tradisi yang sudah dijalankan oleh Yesus Kristus. Seperti juga yang sudah dijalankan oleh jemaat mula-mula. Sebagai lifestyle, gaya hidup jemaat Allah. Apa saja itu? Yang pertama, seharusnya di dalam sebuah persekutuan saling menopang ketekunan atau bertekun dalam persekutuan dengan berorientasi kepada kasih Kristus sehingga tumbuh bersama melalui ibadah, pemahaman Alkitab, pelayanan, ujian, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, mestinya ada rasa persatuan.
bersatu dalam segala kepunyaan, satu untuk semua, semua untuk satu, saling melayani. Yang ketiga, saling berbagi. Kita masih ingat bagaimana cara hidup jemaat mula-mula. Mereka yang kaya membagi, menjual harta kekayaannya, dibagi-bagi sesuai dengan keperluan masing-masing, sesuai dengan kebutuhan, bukan aji mumpung, tetapi sesuai dengan kebutuhan yang memang kita butuhkan, hidup secara bersama-sama, saling berbagi. Tidak ada rasa pamrih di dalamnya. Dan yang keempat adalah saling melawat. Saling mengunjungi jemaat satu, jemaat berikutnya, dan lain sebagainya di dalam memecahkan roti secara bergilir. Perkunjungan, pelawatan dalam sebuah persekutuan itu sangat penting. Sangat-sangat penting. Apalagi kalau di era pandemi sekarang ini, ya, perkunjungan, pelawatan bisa dilakukan secara online, memberi semangat, support kepada siapa saja, kepada seluruh anggota persekutuan. Ini yang pertama, bahwa persekutuan seharusnya berorientasi kepada kasih Allah. Kalau tidak ada kasih Allah, saya yakin tidak akan mampu bertekun, bersatu, apalagi berbagi, apalagi saling mengunjungi. Ini yang pertama. Yang kedua, sebuah persekutuan seharusnya membiasakan untuk saling berbagi. Kita menyadari bahwa sebagai manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak lahir dengan segala kelengkapan yang bisa kita bawa. Kita lahir dengan ketiadaan apa-apa. Kita bisa lahir karena ditolong. Dan ada orang-orang yang mau berbagi. Misalnya dokter, suster, perawat, orang tua, sanak saudara. Karena memang kita lihat lahir di dunia ini tidak membawa apa-apa. Karena kita merasakan pertolongan dan kasih Allah, maka biasanya kita bisa berbagi. Yang kedua, hidup yang berbagi itu adalah hidup yang didasarkan oleh kasih Yesus. Karena hanya orang-orang yang memiliki kasih Yesus sajalah yang mau berbagi. Dengan berbagi, pastilah akan banyak orang yang tertolong, orang yang terberkati, dan mereka akan merasakan kasih Allah. Dan inilah yang kita perlukan. Berbagi menjadi gaya hidup, lifestyle di dalam melawan cara hidup eksklusif atau yang kita kenal tadi dengan menara gading. Bagaimana dengan persekutuan remaja GKI Bintaro Utama? Saya berharap bahwa dari uraian firman Tuhan pada malam hari ini, remaja GKI Bintaro Utama mampu untuk terus bertekun mendalami firman Tuhan dengan menggunakan sarana-sarana yang ada, sehingga bisa bertumbuh. Yang kedua, kita harapkan bahwa remaja GKI Bintaro memupuk rasa persatuan, solidaritas, dan soliditas untuk melayani. Melayani siapa? Siapa saja, khususnya komisi remaja. Yang ketiga, bahwa diharapkan anak-anak remaja GKI Bintaro juga bisa
belajar untuk berbagi. Dan ini kalau saya lihat sudah banyak dipraktekkan di dalam aksi-aksi sosial. Misalnya di bulan April yang lalu, karena saya melihat sendiri. Hebat, yang seperti itu mestinya. Karena itu menunjukkan kasih Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah saling melawat, saling mengunjungi. Kalau zaman pandemi begini ya tidak harus ke rumah, tetapi lewat WA, di dalam sebuah komunitas persekutuan tadi, memberikan semangat, ucapan ulang tahun, dan lain sebagainya. Dan yang penting lagi adalah merawat persekutuan, agar persekutuan remaja betul-betul mencerminkan wajah Kristus. Mudah-mudahan dengan 5 dasar yang saya kemukakan tadi, akan semakin berkurang praktek-praktek hidup yang eksklusif, khususnya di remaja GKI Bintaro Utama. Praktek-praktek hidup yang tinggal di Menara Gading. Karena saya yakin bahwa di gereja kita tidak ada itu. Bahwa remaja GKI Bintaro Utama adalah remaja-remaja yang tekun untuk bertumbuh dalam firman Tuhan, bersatu dalam melayani, mau berbagi sebagai wujud nyata kasih Allah, saling melawat, dan memupuk persekutuan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke teman-teman, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan penjelasan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Heri. Nah, di sini aku akan sedikit mereview tentang apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Heri, bahwa kita itu sebagai remaja tidak boleh bersikap eksklusivisme atau egois atau bersikap masa bodoh terhadap lingkungan sekitar kita, tetapi sebagai satu persekutuan yang berorientasi pada kasih Kristus, kita diharapkan mampu untuk bertekun dalam kasih Kristus, lalu bersatu untuk saling melayani sesama kita, lalu kita juga berbagi atau menyebarkan kasih Allah yang sudah kita terima kepada sesama kita, agar sesama kita itu juga merasa tertolong atau terberkati. Tidak hanya itu juga, kita juga harus saling memperhatikan sesama kita ya, terutama di tengah era pandemi seperti ini ya, pastinya sangat banyak orang yang membutuhkan perhatian kita. Nah, yang terakhir, kita juga harus selalu merawat persekutuan kita agar persekutuan kita ini pastinya tetap terjalin dengan erat di tengah era pandemi seperti ini. Nah, maka dari itu, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Jangan Lelah.
Oke teman-teman, sekarang kita akan berdoa syafaat. Nah, jadi seperti biasa nanti aku akan memberikan pokok-pokok doanya, dan nantinya teman-teman bisa mendoakan pokok-pokok doa tersebut secara pribadi, dan nanti doa syafaat akan aku tutup dan bersama-sama kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Oke, untuk pokok doa yang pertama, mohon belas kasih dan pertolongan Tuhan untuk pemulihan kondisi dunia dan negara kita dari pandemi COVID-19. Pokok doa yang kedua, berdoa untuk tim medis di setiap rumah sakit yang sedang berjuang menangani dan merawat pasien COVID-19. Yang ketiga, berdoa untuk pasien COVID-19 dan saudara kita yang sedang sakit agar mereka dapat disembuhkan. Yang keempat, berdoa untuk orang tua dan saudara kita agar dijauhkan dari segala macam bahaya, termasuk COVID-19. Yang kelima, berdoa untuk kegiatan remaja ke depan supaya dapat berjalan dengan baik. Yang keenam, berdoa untuk kegiatan akademis remaja agar tetap dapat berjalan dengan lancar di tengah kondisi pandemi. Yang ketujuh, berdoa untuk gereja kita, GKI Bintaro Utama, dan juga gereja-gereja lainnya agar tetap dapat melayani dan beroperasi di tengah kondisi saat ini. Tuhan, inilah doa permohonan kami. Kiranya Engkau bersedia mendengarkan doa-doa kami dan bersedia untuk mengabulkan setiap permohonan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
teman-teman, sekarang kita sudah berada di penghujung persekutuan kita pada hari ini. Semoga firman Tuhan yang tadi disampaikan tidak hanya kita dengar, tetapi juga kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sampai jumpa di persekutuan selanjutnya. Tuhan memberkati. Dadah.